Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata KKN di Desa Penari yang berujung tragis. Kisah dimulai dengan 3 mahasiswa dan 3 mahasiswi tersebut. Kita sebut saja mereka sebagai Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Mereka berenam akan melakukan KKN di sebuah desa yang tidak mau disebutkan namanya. Lalu, Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu menuju desa tersebut untuk reservasi terlebih dahulu. Mereka diantar oleh kakak Ayu yang kita sebut saja Mas Ilham. Mereka menuju desa tersebut dengan mengendarai mobil. Lokasi desa itu pun lumayan sangat jauh, menempuh waktu hingga 6 jam. Dan berselang beberapa waktu, mereka pun sampai di desa tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun harus menaiki motor untuk sampai di sebuah perkampungan di desa itu. Lalu, mereka berlima menuju lokasi yang mereka tuju. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Nur melihat sesosok wanita yang sedang menari di tengah hutan. Ketika Nur ingin melihat sosok wanita itu lagi, namun sosok wanita itu menghilang entah kemana. Nur yang melihat hal tersebut merasa sangat heran, dan Nur cukup sensitif dengan hal-hal mistis semacam itu. Nur merasa bahwa kedatangan mereka ke desa itu telah disambut oleh sosok makhluk halus yang berada di sana. Singkat waktu, mereka pun sampai di rumah kepala desa di sana yang kita sebut saja Pak Prabu. Ternyata kepala desa tersebut adalah teman dari kakaknya Ayu, yaitu Mas Ilham. Mas Ilham pun meminta izin kepada kepala desa tersebut untuk melakukan KKN di desa itu. Pak Prabu pun melarang mereka untuk melakukan kegiatan KKN di sana, dikarenakan belum pernah ada yang melakukan KKN di desa tersebut. Lalu Mas Ilham berkata, "Pak Prabu, saya mohon Pak, izinkan adik saya untuk melakukan KKN di desa ini. Kasihan mereka Pak, jauh-jauh mereka harus menyelesaikan tugas KKN-nya." Pak Prabu yang melihat temannya itu memohon, akhirnya Pak Prabu berkata, "Baiklah, kalian boleh KKN di desa ini." Ketika Pak Prabu mengizinkan mereka untuk melakukan KKN di desa tersebut, mereka pun diajak keliling untuk melihat-lihat desa itu. Ketika mereka sedang berkeliling, tiba-tiba Nur melihat batu besar yang ditutupi kain putih, dan di bawahnya diletakkan sesajen dan kemenyan. Lalu, Nur yang memiliki mata batin pun melihat sosok genderuwo, di mana sosok tersebut terus memandangi Nur. Nur yang merasa ketakutan berkata kepada Ayu, "Kita pulang aja yuk." Lalu Ayu berkata, "Iya Nur, yuk kita pulang. Besok baru kita kesini lagi. Yang penting kita udah dapat tempat untuk KKN." Ketika di dalam perjalanan, Ayu berkata kepada teman-temannya, Guys, ajak yuk Bima sama Widya, biar rame." Lalu Nur pun menolak, dikarenakan Nur sedikit ada masalah dengan Bima. Akan tetapi teman-teman yang lain setuju. Nur pun tidak bisa berbuat apa-apa dan berkata, "Ya udah, ayo kalau mau diajak." Singkat waktu, Widya pun meminta izin untuk pergi KKN di desa tersebut kepada ibunya. Ibunya pun sempat melarang Widya untuk pergi KKN di desa itu, dikarenakan di desa tersebut masih di kawasan pelosok pedalaman. Akan tetapi ibunya tidak bisa melarang, dikarenakan hal tersebut untuk menyelesaikan tugas KKN anaknya itu. Akhirnya Widya harus berpamitan kepada ibunya. Mereka berenam akhirnya menuju lokasi desa tersebut menaiki mobil elf, dan berselang beberapa waktu mereka pun sampai di kota desa tersebut. Seperti biasa, mereka pun menaiki motor untuk masuk ke desa tersebut. Ketika di dalam perjalanan, Nur mendengar suara gamelan. Suara tersebut semakin kencang, dan tidak disengaja Nur melihat wanita sedang menari mengikuti alunan musik gamelan. Tetapi Nur tidak berani untuk melihat penari tersebut. Sesampainya mereka di rumah tempat tinggal mereka sementara, mereka pun diajak berkeliling untuk melihat lokasi mana saja yang mereka boleh kunjungi. Lalu setibanya mereka di tapak tilas, di sana terdapat pembatas yang tidak boleh ada satu orang pun yang melewati desa tersebut. Dan di kanan kiri batasan tersebut, ada kain merah dan janur layaknya pernikahan. Lalu Pak Prabu pun memohon kepada mereka agar tidak melewati batasan tersebut. Ayu yang penasaran dengan hal tersebut, ia bertanya kepada Pak Prabu,
Emang kenapa Pak nggak boleh melewati batasan itu? Pak Prabu menjawab. Iya, nggak apa-apa. Ini batasan ke hutan. Nanti kalau kalian kenapa-napa, susah untuk membantu kalian. Ketika mereka selesai melihat-lihat di desa itu, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, Nur berkata kepada Ayu, "Yuk, kayaknya di desa ini ada yang gak beres deh. Makanya Pak Prabu sempat menolak kita KKN di desa ini." Lalu Ayu berkata, "Udahlah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Aku jamin gak ada apa-apa kok." Singkat waktu pagi pun tiba. Mereka pun membuat grup, di mana dalam satu grup terdiri dari 2 orang. Bima bersama Ayu, Widya bersama Wahyu, dan Nur bersama Anton. Lalu Anton berkata kepada Nur, Nur, kok temen kamu aneh banget sih? Nur menjawab, "Aneh gimana?" Anton berkata, Iya, aneh. Masa dia ambil sesajen terus ditaruh di bawah tempat tidurnya? Nur menjawab, "Hah? Masa sih? Setahu aku dia gak kayak gitu orangnya. Dia itu anak yang religius." Anton pun berkata, Serius, kalau nggak percaya, ayo kita lihat kamar Bima. ketika Nur dan Anton masuk ke dalam kamar Bima, benar saja, di sana ada sesajen sekaligus foto Widya. Nur pun merasa heran dengan kelakuan Bima. Akan tetapi Nur dan Anton memilih untuk tidak bercerita ke siapapun. Dan pada suatu malam, Widya berada di ruang tengah sambil menonton TV. Ayu, Wahyu, dan Anton sedang berada di teras rumah. Ketika Widya ingin ke dapur, ia pun melihat Nur sedang sholat. Namun anehnya, sesampainya Widya di dapur, ia justru melihat Nur yang sedang minum di dapur. Widya yang merasa heran, ia pun kembali melihat ke kamar untuk memastikan apakah Nur berada di sana. Dan setibanya Widya di kamar tersebut, Widya pun kaget, dikarenakan kamar tersebut tidak ada siapapun. Padahal saat melewati kamar tersebut, jelas-jelas Widya melihat Nur yang sedang sholat. Meskipun merasa kebingungan, Widya lalu memutuskan untuk kembali ke dapur. Widya yang melihat apa yang telah terjadi barusan, ia pun menjadi sangat kebingungan. Lalu Nur yang melihat Widya seperti orang kebingungan pun, ia berkata, "Wid, kamu kenapa?" Akan tetapi Widya pun hanya bisa terdiam dan mematung. Lalu teman-temannya yang ingin mengambil air minum dan melihat Widya seperti itu, mereka pun berkata, kasih minum Widya." Ketika Widya meminum air, tiba-tiba Widya pun tersedak. Widya memasukkan tangannya ke dalam mulut, dan ternyata di dalam mulut Widya terdapat 3 helai rambut yang sangat panjang. Lalu kendi air minum tersebut dibuka, dan di sana ada segumpal rambut. Akan tetapi, ketika Nur meminum air dari tempat yang sama, Nur tidak merasakan hal apapun. Mereka di sana merasa kebingungan. Dan berselang beberapa waktu, Nur pun mendengar suara Ayu dan Bima lagi berseteru. Bima berkata, Di mana mahkota putih yang aku titipin ke kamu? Itu kan buat Widya. Kamu belum memberikan ke Widya. Nur yang merasa bingung, ia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Hah? Mahkota apa yang Ayu dan Bima maksud?" Singkat waktu ketika Nur sedang berjalan-jalan, Nur melihat tapak tilas. Dan di sana terlihat ada sanggar dan peralatan gamelan yang sudah tidak terpakai lagi. Ketika Nur sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Dan ternyata itu adalah Ayu dan Bima. Lalu Nur bertanya kepada Ayu dan Bima, "Loh, kok kalian ada di sini?" Dan ternyata di belakang Ayu dan Bima ada sebuah gubuk tua. Nur pun berkata dalam hatinya, "Gila sih kalian ngelakuin hal kayak gitu di tempat kayak gini." Nur yang mengetahui hal itu, ia pun tidak mau berbicara apapun kepada mereka. Di waktu yang bersamaan, Wahyu dan Widya pun pergi ke kota untuk membeli keperluan tugas mereka. Ketika dalam perjalanan kembali ke desa, motor Wahyu dan Widya pun mogok. Dan tiba-tiba ada 2 pria yang menghampiri mereka. Lalu pria itu berkata, Sini saya bantu mas, mbak. Kalian tunggu saja di sana ya. Di sana lagi ada pesta dan banyak makanan. Wahyu dan Widya berkata, "Oh iya mas, makasih ya." Mereka pun menuju ke sebuah pesta tersebut. Sesampainya mereka di pesta tersebut, Wahyu pun melihat di sana ada orang yang sedang menari dan banyak sekali bermacam-macam makanan. Wahyu dan Widya pun makan di sana.
Selesai mereka makan, mereka pun berpamitan untuk pulang. Ketika mereka ingin pulang, warga di sana membungkuskan makanan tersebut untuk mereka. Sesampainya mereka di rumah, Wahyu pun bercerita kepada teman-temannya. Gila, tadi di jalan motor kita mogok. Untung aja ada warga dari desa sebelah nyuruh kita makan di pesta itu. Di sana banyak banget makanan, dan bermacam-macam makanan di sana, dan penari juga. Teman-teman yang mendengar itu mereka merasa heran, dikarenakan tidak ada desa lain selain yang mereka datangi. Dan temannya di sana pun tidak mendengar suara gamelan atau pesta apapun. Melihat ekspresi teman-temannya yang terlihat tidak mempercayainya, lalu Wahyu berkata, Serius, gue nggak bohong. Kalau nggak percaya, ini gue bawain kalian makan juga. Namun, ketika bungkusan tersebut dibuka, ternyata di dalamnya berisi kepala monyet dengan darah yang masih sangat segar. Setelah kejadian itu, Wahyu pun jatuh sakit selama 3 hari. Lalu saat tengah malam ketika Nur, Ayu, dan Widya sedang tidur, Nur pun terbangun dan teringat tentang mahkota putih yang sempat ditanyakan Bima kepada Ayu. Lalu Nur pun mencari mahkota tersebut di lemari Ayu. Dan ketika Nur sedang mencari mahkota tersebut, ia pun melihat selendang warna hijau yang berada di lemari Ayu, di mana selendang tersebut adalah selendang yang dipakai oleh sosok penari yang dilihat Nur pertama kali saat datang ke desa tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika Nur di depan teras rumah, tiba-tiba Bima menghampiri Nur dan berkata, Sorry ya, kemarin aku sama Ayu hilaf dan aku memelet Widya. Kalau tentang mahkota itu, kemarin ada yang ngasih namanya itu Dauh. Kata dia sih, kalau aku ngasih mahkota tersebut ke Widya, dia bakal suka sama aku. Dan mahkota yang Bima titipkan kepada Ayu ternyata tidak diberikan kepada Widya, melainkan disimpan oleh Ayu, dikarenakan Ayu menyimpan rasa suka terhadap Bima. Ketika pada malam hari Nur pun menghilang, tetapi di waktu yang bersamaan Widya baru saja pulang mengerjakan tugasnya. Dan ketika Widya masuk ke rumah, di sana sangat sepi dan tidak ada siapapun. Lampu di depan rumahnya terlihat mati. Lalu Widya berjalan menuju dapur, dan di sana Widya melihat Nur yang sedang duduk dengan pandangan yang kosong. Dan tiba-tiba Nur berkata kepada Widya, akan tetapi suara tersebut bukan suara Nur, melainkan suara nenek-nenek. Cah Ayu, betah ya tinggal di sini. Gimana? Sudah kenal sama penunggu di sini? Widya yang mendengar hal tersebut, ia menangis, dikarenakan Widya merasa ketakutan. Lalu Nur berkata, Loh Cah Ayu, jangan nangis. Cowok ganteng itu saja sudah kenal sama Mbah Darawuhi. Widya pun berusaha untuk menyadarkan Nur. Akan tetapi Nur pun malah tertawa dan berkata, Kamu ndak tahu siapa aku. Kamu pikir anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini untuk mencelakai cucuku? Selama ini aku yang menjaga cucuku, jadi tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Kamu mengerti, Cah Ayu? Satu dari temanmu tidak akan bisa kembali jika kamu belum sadar. Semua akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa malapetaka. Jika dibiarkan, kalian semua akan kena batunya di desa ini. Setelah Nur berkata seperti itu, Nur pun berteriak seperti orang kesakitan dan pingsan. Lalu Widya pun menyadarkan Nur. Setelah Nur sadar, Widya berkata, Sejak kapan kamu bisa melihat kayak gitu? Nur pun menceritakan semua yang terjadi di desa tersebut kepada Widya. Ketika di pagi hari, Nur pun merasakan ada yang aneh terhadap Widya. Nur mengecek lemari Widya. Ketika Nur sedang mengeceknya, Nur melihat mahkota putih yang sangat indah dan berisi batu mulia berwarna hijau kawaturi. Singkat waktu ketika subuh, Nur yang tertidur ia pun terbangun, dikarenakan Widya menangis begitu kencang. Ketika Nur terbangun, Nur melihat Ayu yang sudah terbujur kaku dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka seperti ingin berbicara sesuatu. Ketika Nur menengok ke Widya, tiba-tiba Widya sudah tidak ada. Lalu Nur pun pergi ke rumah Pak Prabu dan membawa mahkota dan selendang milik Ayu dan Widya. Sesampainya Nur di rumah Pak Prabu dan Mbah Buyut berkata, Loh, kamu dapat dari mana benda ini? Ini adalah benda terlarang
dan salah satu temanmu terjebak di satu pusaran, dan satu lagi temanmu sudah ketemu, tapi rohnya belum kembali. Lalu tak lama kemudian, Wahyu dan warga di sana pun datang dan membawa Bima yang sudah kejang-kejang. Mbah Buyut yang melihat hal tersebut berkata, "Sukma dua orang ini terjebak, akan tetapi ada satu sukma yang disesaatkan bersama raganya, dia adalah Widya." Lalu Mbah Buyut pun masuk ke dalam kamarnya dan akan menjelma menjadi seekor anjing dengan ilmu kebatinannya. Singkat waktu, Widya bercerita kepada Wahyu dan Anton bahwa Bima malam-malam suka keluar sendirian. Dan Anton dan Wahyu pun tidak terlalu mendengarkan Widya. Ketika suatu malam Bima pun keluar. Ketika Bima keluar, Widya mengikuti Bima, dikarenakan Widya penasaran dengan apa yang dilakukan Bima. Lalu Bima menuju tapak tilas tersebut dan Widya mulai mendengar suara gamelan. Setibanya Bima di tapak tilas, Widya melihat Bima sedang berendam di sinden. Dan di sekelilingnya begitu banyak ular. Lalu Bima menoleh ke arah Widya. Widya yang mengetahui hal tersebut, ia langsung bergegas lari. Ketika ia sedang berlari, ia mendengar seperti ada orang yang tertawa dan diiringi alunan gamelan. Widya pun melihat banyak makhluk halus yang berada di sanggar tersebut. Widya terus berlari sambil menangis. Lalu tiba-tiba suara tersebut berhenti dan Widya melihat sosok wanita yang sedang menari. Dan ia adalah Ayu. Mata Ayu pun terlihat lebam, seperti orang habis menangis. Dan wajah Ayu mengisyaratkan kepada Widya untuk segera pergi dari sana. Lalu Widya yang mengetahui hal tersebut, ia langsung bergegas pergi dari sana dan terus berlari. Widya yang melihat jalan setapak di sana, ia pun juga bertemu dengan seekor anjing. Lalu anjing tersebut menggigit pakaian Widya, seperti mengisyaratkan agar Widya mengikutinya. Melihat hal tersebut, Widya pun mengikuti anjing tersebut. Setelah Widya sampai di rumah Pak Prabu dan Mbah Buyut, tiba-tiba Mbah Buyut berkata, "Kedua temanmu itu telah melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan di tapak tilas." Dan Pak Prabu menceritakan tentang rahasia tapak tilas itu. Jadi, tapak tilas itu biasanya digunakan warga di sini untuk pertunjukan tari. Namun bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan. Dulu tarian-tarian itu dilakukan agar bangsa jin tidak mengganggu penduduk desa. Tapi seiring berjalannya waktu, penari-penari tersebut ditumbalkan. Dan hanya penari yang masih perawan saja yang bisa ditumbalkan. Lalu Widya berkata kepada Pak Prabu, "Terus gimana dengan Ayu, Pak?" Pak Prabu menjawab, "Asumsi saya, Ayu itu dari awal hanyalah perantara ke Widya lewat Bima. Namun Ayu tidak memenuhi tugasnya dan akibatnya Ayu diberikan jalan pintas. Ayu pun diberikan selendang hijau dan Ayu menyimpan mahkota putih berisi batu mulia tersebut." Singkat waktu pagi pun tiba. Pihak kampus pun diberitahu tentang kejadian yang menimpa mahasiswa dan mahasiswinya tersebut, dan keluarga mahasiswa dan mahasiswi yang berada di sana. Singkat waktu, setelah 3 bulan kejadian tersebut, Ayu pun meninggal dunia. Keluarganya di sana sudah mengikhlaskan Ayu. Dan di saat yang bersamaan, pada malam harinya Bima pun akhirnya meninggal. Namun, sebelum Bima meninggal, ia berkata, "Ular! Ular!" Setelah berkata seperti itu, Bima menghembuskan nafas terakhirnya. Dan berakhirlah kisah KKN di Desa Penari yang berujung tragis, yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.